tema kita adalah teologi hospitalitas. Saya kira ini penting melihat situasi yang terjadi di hari-hari ini, di mana hospitalitas atau keramahan individual atau keramahan seseorang itu cenderung terkikis ya, baik di dunia nyata, terutama di uh, dunia maya gitu. Keramahan itu menjadi sesuatu yang mahal ya. Maka malam hari ini kita akan mencoba sama-sama membicarakan mengenai hospitalitas, secara khusus mengenal teologi hospitalitas, makna dan peranannya dalam perjumpaan agama-agama. Jadi tujuan kelas ini ada 3. Yang pertama memperkenalkan konsep teologi hospitalitas. Apa sih teologi hospitalitas itu? Yang kedua menggali makna spiritual dan praksis dari hospitalitas. Dan yang ketiga, menawarkan teologi hospitalitas sebagai pendekatan dialogis dan damai di tengah pluralitas agama. Semoga tujuan kelas ini tercapai ya, teman-teman sekalian. Mengapa teologi hospitalitas relevan saat ini? Seperti yang kita tahu, konflik antar umat beragama itu tidak kunjung padam ya. Bahkan trennya itu masih sama seperti sebelum-sebelumnya, meruncing gitu. Dan konflik ini perlu diatasi gitu. Setidaknya kita berupaya untuk mengatasinya sehingga konflik bisa setidaknya itu mereda dengan ikhtiar kita. Lalu pentingnya narasi inklusif dalam teologi. Ya, teologi memang berciri khas eksklusif gitu, dan nggak ada masalah sih dengan eksklusivitas teologi. Tetapi pada saat yang sama, eksklusivitas itu tidak boleh membendung potensi inklusivitas, di mana sesuatu yang sangat khusus yang itu terkejawantahkan, diimani oleh satu komunitas religius secara eksklusif itu kan baik. Namun kenyataannya eksklusivitas yang ada di dalam benak atau iman komunitas religius tertentu itu bertemu dengan komunitas-komunitas dari tradisi religiusitas yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya narasi inklusif di dalam teologi. Dan yang terakhir, alasan kenapa teologi hospitalitas itu relevan pada saat ini, karena teologi itu sebagai ruang dialog, ya. Bukan dominasi, bukan teologiku yang aku percaya, yang aku pelajari, itu yang paling benar, maka sudah selayaknya mendominasi pemikiran kelompok lain atau pihak lain yang berbeda denganku. Nah, ini adalah sebuah alasan di mana teologi itu selayaknya menjadi ruang percakapan, bukan dominasi, bukan sifatnya itu superior, merasa paling hebat di antara yang lain gitu. Nah, ini adalah dasar dari teologi hospitalitas, mengapa dia relevan pada saat ini. Ya, ini adalah berita yang terjadi ya setahun lalu, di mana di antara komunitas religius itu terjadi konflik ya. Maka disinilah pentingnya teologi hospitalitas. Terutama di negara kita sendiri, konflik horizontal antar pemeluk umat beragama itu potensinya masih ada gitu. Dan mari kita sama-sama membicarakan apa itu teologi hospitalitas dan bagaimana nanti dia berperan di dalam perjumpaan antar umat beragama. Nah, di dalam poin ini setidaknya kita akan melihat apa definisi teologis dari hospitalitas. Lalu asal-usul konsep hospitalitas dan
Kita melihat bagaimana kontribusi para teolog untuk isu ini. Apa itu teologi hospitalitas? Nah, secara sederhana, teologi hospitalitas adalah praktek teologis yang berakar pada keterbukaan dan keramahan secara tulus terhadap yang lain, di mana Allah atau Tuhan, Sang Khalik, Sang Pencipta ini dijumpai dalam diri orang lain. Nah, saya memberikan definisi ini merujuk pada apa yang sudah coba ditawarkan oleh para teolog, para pemikir filsafat agama. Dan saya melihat ada kemiripan di dalam definisi-definisi yang sudah ditawarkan oleh beliau-beliau ini pada variabel keterbukaan dan keramahan. Mungkin, sekali lagi, mungkin definisi ini nggak ditemukan pada buku-buku lain. Tetapi saya mencoba menawarkan definisi ini secara sederhana, agar memudahkan kita memahami apa itu teologi hospitalitas. Yaitu secara praktis, bagaimana teologi itu berakar pada keterbukaan, openness, dan juga hospitality, keramahan, secara tulus. Saya menyebutkan secara tulus karena ada potensi keramahan dan keterbukaan ini dipraktekkan secara tidak tulus atau di permukaan, pura-pura gitu. Nah, teologi hospitalitas lebih dalam dari itu. Dia bukan sekedar praktek teologis yang bersifat pura-pura, tetapi secara tulus dia terbuka dan ramah kepada pihak lain, kepada orang lain, di mana Tuhan itu bisa dijumpai dalam diri orang lain. Nah, ketika saya memberikan tanda kutip yang lain, tentu di dalam pikiran saya adalah manusia yang lain. Tetapi tidak terbatas pada manusia yang lain, melainkan juga kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk kepada alam. Nah, bagaimana kita bersikap ramah terhadap alam, itu adalah cerminan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Apalagi alam itu lebih tua dari manusia. Secara biologis atau secara sains, ilmu pengetahuan alam, ya dunia ini, alam ini memang jauh lebih tua ketimbang manusia. Gitu. Maka sudah selayaknya kita tuh memiliki keramahan juga, selain kepada manusia, tetapi juga kepada alam, juga kepada binatang. Secara ringkas, bagaimana kita bisa memahami teologi hospitalitas ini? Saya mengerucutkan kepada 3 hal. Pertama, penerimaan. Kedua, melihat orang lain sebagai imitatio Dei, sebagai tiruan Allah ya, sebagai orang-orang yang meneladan kepada Tuhan. Karena selain sebagai imago Dei, sebagai citra Tuhan, maka manusia itu juga memiliki kecenderungan untuk sebenarnya meniru apa yang menjadi karakter dari penciptanya. Nah, setidaknya itu yang saya pikirkan. Meskipun secara real memang ada orang-orang yang eh, masih belum menunjukkan bagaimana karakter yang elok, yang saleh. Tetapi secara mendasar manusia memang sebagai imago Dei, dia juga sebagai imitatio Dei. Dia meneladan, meniru karakter Allah. Nah, tentu nanti akan kita bisa dalami ya, bagaimana di dalam teologi Kristiani seumpama dosa itu merusak ya bagaimana ya, imago Dei itu, sehingga manusia menjadi sulit sekali untuk mengimitasi atau meniru Tuhan gitu. Malah cenderung berbuat yang melawan dari karakter Allah itu sendiri. Yang kedua ya, melihat orang lain sebagai imitatio Dei. Dan kita sebagai praktisi teologi hospitalitas, kalau kita mau mempraktekkan teologi hospitalitas, kita pun sedang mengimitasi atau meneladan Tuhan yang sejak awal dia itu sangat hospitable kepada ciptaannya.
Yang ketiga, teologi hospitalitas itu memiliki ciri menjadi hospitable, ramah dan menerima. Jadi menjadi hospitable itu adalah satu praktek meneladan sifat Tuhan yang menyambut semua manusia tanpa syarat. Dan di dalam ketiga variabel ini saya mengerucutkan dalam satu definisi yang tadi saya sebutkan di atas, bahwa teologi hospitalitas adalah praktik teologis yang berakar pada keterbukaan dan keramahan secara tulus kepada orang lain. Yang dimana di situ kita memiliki penerimaan. Kita juga mencoba untuk meneladan Allah, sekaligus kita menjadi hospitable, meneladan sifat Tuhan yang menyambut semua manusia tanpa syarat. Bagi teman-teman yang ingin mendalami bisa membaca bukunya Russell gitu ya, atau buku-buku dari uh, Miroslav Volf atau Henry Nouwen, Christine Paul. Saya kira Christine Paul sangat uh, layak ya untuk dibaca bagi uh, orang-orang yang pertama kali mau belajar tentang teologi hospitalitas. Lalu asal-usul konsep hospitalitas ini dari mana? Ya dari kitab suci. Gitu. Di dalam kitab suci kita tahu ya terutama dari kawan-kawan yang berasal dalam tradisi Kristiani ya, ada kisah Abraham yang menyambut 3 orang asing dengan penuh hormat. Dan sikap Abraham yang menyambut orang asing ini dilihat sebagai bentuk menerima kehadiran Allah sendiri. Itu ada di dalam Kejadian 18. Lalu orang Samaria yang menolong orang asing yang terluka karena dirampok. Ketika orang Lewi, lalu imam, ya orang-orang religius ini menolak untuk memberikan pertolongan kepada orang Samaria karena dianggap bangsa ini adalah bangsa yang tidak murni gitu keyahudiannya, nggak ditolong gitu. Tapi tapi orang Samaria itu ada orang Samaria menolong orang asing yang terluka gitu. Dan orang asing ini adalah orang yang nggak dikenal. Tapi yang menolong dia adalah orang Samaria. Dan orang Samaria yang dinilai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu sebagai orang yang tidak murni, justru orang Samaria ini yang uh, memberikan pertolongan kepada orang yang terluka itu. Uh, Mohon koreksi saya, siapa yang terluka ini, apakah dia juga seorang Samaria atau seorang Yahudi ya? Bisa berikan saya koreksi. Tapi poinnya adalah orang Samaria yang dianggap sebelah mata oleh orang-orang Yahudi, justru dia yang memberikan pertolongan kepada orang asing yang terluka. Lalu asal-usul konsep hospitalitas berasal dari teladan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah orang asing dan kamu memberi aku tumpangan. Matius 25 ayat 35. Menyambut orang lain sama dengan menyambut Kristus. Nah, dari teks yang paling awal kita tahu Abraham ini kan hidup yang di zaman yang begitu jauh dari Yesus ya. Mungkin sekitar 2000 tahun sebelum Yesus atau 1000 tahun sebelum Daud ya. Di dalam zaman Abraham itu pun dia sudah menunjukkan bagaimana sikap hospitalitas itu atau sikap hospitable itu kepada orang lain. Dan disambung lagi di dalam perjanjian baru ketika orang Samaria menolong orang yang dia tidak kenal. Bahkan membawa orang itu masuk ke penginapan, menitipkan uang kepada pemilik penginapan. Bahkan nanti kalau uangnya kurang, ditambahin lagi deh. Nah, ini orang yang baik banget. Ya. Kita nggak tahu siapa namanya, tetapi kitab suci menulis sikap dia itu, tindakan dia itu, sampai sekarang dikenang. Dan namanya disebut sebagai Good Samaritan. Ya. Orang Samaria yang baik hati. Dan puncaknya, ada pada Yesus sendiri ketika dia berkata, aku adalah orang asing.
dan kamu memberi aku tumpangan. Dan di dalam asal-usul konsep hospitalitas inilah maka muncul satu teologi hospitalitas yang saya kira perlu atau sangat penting untuk dikembangkan. Nah, di dalam tradisi Kristiani seumpama, Gembala Hermas itu sudah sejak lama, gitu ya, sejak zaman para bapak gereja, menganggap bahwa hospitalitas itu dipandang sebagai pilar moralitas. Jadi orang disebut bermoral kalau dia itu ramah. Orang nggak ramah berarti dia nggak bermoral. Gembala Hermas ini sebuah teks awal yang di masa kekristenan itu ada, tapi teks-teksnya tidak masuk dalam penganonan ya. Walaupun demikian masih sering kali dirujuk. Dan kali ini saya juga merujuk dalam teks Gembala Hermas, di mana di dalam teks itu menekankan bahwa hospitalitas adalah satu cerminan utama dari kebaikan itu sendiri, yaitu tindakan yang memanusiakan, menyembuhkan, dan mempertemukan. Bagi Gembala Hermas, orang disebut baik kalau dia itu ramah. Orang itu baik kalau dia ramah. Dan teologi itu disebut baik kalau menggunakan kacamata Gembala Hermas kalau dia ramah. Gimana sih contohnya teologi yang ramah kalau zaman sekarang ini? Saya kira adalah surat-surat dari Bapak Suci Paus ya. Itu adalah surat-surat teologis yang begitu ramah ya, tentang alam, tentang komunikasi, tentang pastoral dan lainnya itu saya melihat satu cerminan di mana teologi bisa seramah itu walaupun sedemikian tegas ya. Nah, di dalam mandat 8 ya, Gembala Hermas itu mencatat bahwa menyambut orang asing bukan hanya perbuatan baik, melainkan bagian integral dari hidup saleh di hadapan Allah. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak awal, komunitas Kristiani dipanggil bukan untuk mencurigai yang lain, melainkan menyambutnya dengan ketulusan. Ini surat dari abad pertama ya, sahabat sekalian. Jadi saya mohon izin pada teman-teman yang saat ini hadir, bahkan yang mungkin mendengarkan rekaman ini, yang berasal dari tradisi non-Kristiani. Saya mohon izin untuk mempresentasikan ini dalam latar belakang atau warna Kristiani. Karena saya sebagai seorang Kristiani ya. Di Gembala Hermas sudah menunjukkan sejak awal bahwa hospitalitas itu adalah hal yang integral dengan kebaikan. Kalau zaman sekarang ya, orang mau disebut baik, dia perlu memiliki satu karakter yang nggak boleh hilang, yaitu dia perlu menjadi orang yang hospitable, orang yang ramah. Gitu. Ya, kalau kita ngelihat di eh, medsos gitu sekarang ya Hans, banyak banget statement-statement yang nggak ramah gitu. Saya nggak tahu kenapa. Yang jelas komentar-komentar mereka itu nggak ramah. Bahkan pada postingan-postingan yang baik ya. Ada postingan yang baik itu. Nanti komennya tuh ada aja yang sifatnya itu negatif. Ya. Heran sebenarnya, kenapa manusia-manusia ini? Kalau lebih tepatnya, kenapa ya dengan orang-orang Indonesia ini menjadi sedemikian sadis dalam berkomentar, menjadi sedemikian hostile di dalam memberikan statement-statement. Nah, inilah uh, keprihatinan kita. Mungkin kita nggak bisa mengubah itu, Hans. Tapi setidaknya ada ikhtiar dari kita untuk bersuara dan melatih. Kita mungkin nggak bisa mengubah masyarakat Indonesia, tapi setidaknya yang hadir di Sirkus Indonesia ini, saat ini, kita memahami ini, merenungkannya,
dan menyikapinya dengan cara melatih. Melatih menjadi orang yang hospitable di dalam berkomentar di medsos atau di uh, kehidupan sehari-hari. Tidak perlu dilatih, Hans. Maka dengan latihan itu, kelas ini menjadi berhasil. Kalau sekedar saya bicara sama teman-teman Circles Indonesia sini, lalu selesai gitu. Lalu ada yang mendapatkan rekaman, dikasih oleh Minci. Kalau ada yang minta sertifikat, ya nanti dikasih sertifikat, dapat sertifikat, atau dapat PPT, gitu, PDF. Kalau nggak dilatih, itu semua nggak berguna sih. Oh, itu bisa buat poin saya kalau dapat sertifikat. Ya, itu lain hal lah ya. Tapi tujuan saya itu dengan adanya Circles Indonesia adalah melatih orang menghidupi filsafat yang bajik gitu, filosofi yang sehari-hari bisa dipraktekkan. Dan malam hari ini adalah teologi hospitalitas. Bagaimana kita bisa mempraktikkan teologi hospitalitas itu melalui cara yang paling simple, yaitu komentar di medsos tidak negatif. Nah, itu dulu aja dilatih ya. Nanti sebelum kita lanjut ke slide berikutnya ya, karena saya kira ini penting sekali. Tanpa latihan, tidak berguna. Apa yang kita omongkannya, 5 tahun Circles berdiri ini nggak ada gunanya udah. Kenapa? Cuman denger kan, denger, tapi nggak dilatih untuk melakukan. Nah, filsafat sebagai topik utama di Circles Indonesia, itu kan memiliki makna mencintai kebijaksanaan. Yang dalam arti lain, mencintai hidup yang bajik. Tahu hidup yang bajik dan elok, kalon, kagaton, di tengah masyarakat. Nah, itu perlu dilatih. Kan? Tanpa latihan, ya sudah. Mau circle sampai 100 tahun, ya nggak akan ada perubahan. Oke, mari kita lanjut. John Calvin, seorang tokoh reformasi gerakan yang kedua ya, atau orang Belanda bilang nadere reformasi. Gitu. Kalau reformasi yang gelombang atau gerakan pertama tentu kita tahu Martin Luther, Zwingli, gitu ya. Nah, Calvin ini gelombang kedua lah mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Tentu Calvin bukan satu-satunya orang yang memiliki peran di dalam reformasi gereja. Kita tahu masih ada Martin Bucer, ada Bullinger, ada Peter Vermigli, dan lain-lain ya. Ada Farel juga. Tapi Calvin dia mendapatkan lampu sorot. Kenapa? Saya kira karena memang Calvin memiliki ketajaman di dalam menuliskan doktrin-doktrin secara sistematik. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kita melihat bagaimana Calvin itu jarang disorot tentang apa yang dia katakan mengenai hospitalitas. Nah, ini jarang ditemukan. Tapi Calvin itu dalam komentarnya atas kitab Nabi Yesaya ya, dia mengatakan tidak ada tugas yang lebih menyenangkan atau lebih diterima oleh Tuhan itu selain hospitalitas ya. Yang lebih dari hospitalitas, nggak ada. Ya mungkin ini satu cara Calvin menunjukkan bahwa hospitalitas itu penting banget gitu. Penting sekali, bahkan sampai dia itu mengatakan nggak ada loh tugas yang lebih menyenangkan Tuhan atau lebih bisa diterima oleh Tuhan itu selain hospitalitas gitu. Di keramahan itu penting banget gitu loh kalau dalam bahasa saya. Kalau saya boleh menafsirkan Calvin ya. Jadi bagi Calvin keramahan itu penting sekali. Nah, terus sekarang bagi kawan-kawan yang mendalami
Calvinisme, kita tuh diingatkan lagi bahwa Calvin itu mendukung, bahkan menyarankan orang itu untuk hospitable. Gitu. Jangan sampai sebaliknya kita yang belajar Calvin malah nggak hospitable kepada orang lain. Gitu ya. Jangan sampai. Gitu. Saya memang dibesarkan dalam tradisi Katolik, tapi saya punya kesempatan gitu untuk belajar teologi dalam tradisi reformasi, Martin Luther, John Calvin, dan saya sih nggak ada masalah dengan pemikiran-pemikiran Luther, pemikiran Zwingli, pemikiran Calvin, nggak ada masalah sama sekali, sehingga saya bisa menerima gitu apa yang ditawarkan oleh teologi reformasi tanpa harus meninggalkan keunikan teologi Katolik yang saya anut sejak kecil. Calvin juga mengatakan di Institutio, siapapun yang kita temui, yang butuh pertolongan kita tuh nggak punya alasan untuk menolak mereka atau menolak dia. Ya katakanlah dia itu orang asing. Loh, meskipun dia itu orang asing, kata Calvin, tapi Tuhan itu sudah kasih dia tanda yang seharusnya itu familiar buat kamu, buat kita. Apa itu? The image of God, citra Allah yang membuat, yang mendorong kita untuk mau memberi diri kita, bahkan memberi apa yang kita miliki kepada orang itu. Ini perkataan Calvin sendiri di Institutio. Bagaimana kita perlu membuka diri untuk menolong orang asing, bahkan yang membutuhkan kita. Ya, Calvin sudah mengantisipasi, oh kan dia orang asing. Ya, dalam bahasa kita sekarang mungkin Calvin itu ngomong, hey, iya dia orang asing. Tapi Tuhan itu udah kasih tanda di dalam dirinya, apa? Dia itu citra Allah. Nah, citra Allah itu adalah tanda yang membuat kamu seharusnya mau, rela, bersedia, ikhlas memberikan dirimu. Bahkan apa yang kamu miliki. Tentu dalam hal ini, memberi diri atau memberi apa yang kita miliki itu adalah kemauan kita menolong orang lain, termasuk orang asing. Jadi teologi hospitalitas itu pada dasarnya dia berakar kepada penerimaan dan kerelaan untuk menolong orang lain. Nah, ini Hans, penting ya. Jadi saya nggak tahu apakah teologi hospitalitas itu banyak diambil dari John Calvin selama ini, saya nggak tahu. Tetapi John Calvin itu mengatakan tentang hospitalitas itu cukup serius ya, itu John Calvin. Nah, suatu hari Hans, saya itu pernah waktu mau daftar di UGM ya, 25 tahun yang lalu Hans. Ya, 25 tahun yang lalu saya dari Balikpapan, saya ke uh, Surabaya, terus saya ke Jogja. Gitu. Oh maaf, saya bukan ke UGM, karena UGM saya daftarnya dari uh, Universitas Mula Warman waktu itu, jarak jauh, lintas rayon. Saya mau ke Yogyakarta, ke Atmajaya. Nah, dalam perjalanan Hans, ini kisahnya adalah saya kan jaga-jaga kalau nggak masuk di UGM atau UNER, saya akan masuk di Atmajaya, di Babarsari kalau nggak salah di Jogja. Nah, saya tuh nggak kenal Jogja Hans. Jadi dari Surabaya malam saya berangkat sekitar jam 11 gitu ya. Naik bus bus patas gitu. Saya masih umur 18 tahun Hans, baru lulus SMA. Saya nggak kenal Jogja dan saya kira nanti sampai Jogja itu ya mungkin sekitar jam 5 pagi gitu ya, jam 5-an gitu. Karena saya kan berangkat jam jam 11 atau jam 10, mungkin jam 10. Jadi saya kira sampai di Jogja itu masih subuh gitu. Ya saya udah mikir, kira-kira sampai Jogja nanti ngapain ya, subuh-subuh gitu. Ya, singkat cerita, saya punya seorang kawan yang baru kenal gitu.
teman yang duduk bareng gitu. Baru kenal sih pada waktu itu. Jadi pengalaman saya adalah akhirnya kami ngobrol gitu. Saya bilang saya mau daftar kuliah di, Yogyakarta dan beliau ngobrol, mungkin usia beliau tuh 3 atau 4 tahun di atas saya. Namanya Dwi, ya, yang manggilnya Mas Dwi gitu. Mmm, ngobrol-ngobrol-ngobrol terus beliau mengatakan, "Loh, Mas kalau sampai di Jogja nggak ngapa-ngapain, di terminal mendingan ke rumah saya aja dulu," gitu. "Loh, tinggalnya di mana, Mas?" "Saya di Klaten." "Oh, ya udah Mas, emang boleh?" "Nggak apa-apa, Mas," gitu. Jadi kami tiba di Klaten tuh jam 4 subuh, saya inget ya, di pertigaan gitu, pertigaan besar di Klaten, lalu masuk jalan kaki, rumahnya nggak jauh dari pertigaan itu. Dan beliau menyambut saya dengan sangat ramah. Saya ingat namanya Mas Dwi. Dan selama 25 tahun saya mencari dia. Semoga rekaman ini bisa didengarkan sama beliau ya. Semoga masih ingat wajahnya Dimas. Jadi beliau menyambut saya gitu ya, Mas, cuci muka dulu, mandi dulu aja nanti jam 6 kita bangun." Ya udah saya cuci muka, saya tidur dulu di rumahnya Mas Dwi itu kan. Terus pagi-pagi berjumpa dengan ibu beliau, terus kami ngobrol, lalu diajak beli nasi kucing gitu kan ya. Itu pengalaman yang indah sih ini ya. Saya ngerasa, "Waduh, keluarga ini kok baik banget ya." Kan nggak kenal saya, tapi saya disambut sebagai seorang saudara gitu. Ya namanya itu kalau nggak salah Bernardus atau Benedictus Dwi gitu ya. Saya masih ingat namanya itu Dwi. Singkat cerita, jam 9 saya pamit dan saya ke Yogyakarta, saya berjumpa dengan kawan-kawan yang ada di Jogja dan, mmm, saya melanjutkan aktivitas saya. Jadi 25 tahun yang lalu saya merasakan satu, hospitalitas yang begitu nyata ya dari seorang yang saya belum kenal. Tentu ini bukan berarti ajakan bagi kita semua untuk sembarangan mengajak orang dan lain sebagainya, tentu jangan disalah tafsirkan ya. Kita semua memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk menilai tentunya. Tapi di dalam situasi saya merasakan kebaikan dari seorang yang belum saya kenal gitu, dan itu membekas buat saya, sekalipun sudah 25 tahun berlalu. Martin Luther Hans, eee, dalam karyanya yang khas ya, dalam gayanya yang khas itu, dia mengatakan, "God himself is in our home, is being fed at our house, is lying down and resting." Jadi ketika kita menyambut orang asing ya dengan ketulusan, atau kita tidak menyambut orang asing di rumah secara letterleh, tetapi kita memberikan keramahan kepada orang lain, itu bagi Luther sama seperti Tuhan sendiri ada di rumah kita gitu. Kita sedang memberikan dia makan di rumah kita. Bahkan kita memberikan kesempatan baginya sebagai musafir yang nginep gitu, yang membaringkan diri dan istirahat di rumah kita. Nah, ini kata Luther yang mungkin jarang dikutip juga gitu ya. Kita lihat dari Calvin dan Luther, tokoh-tokoh reformasi ini, mereka tuh ternyata adalah orang-orang yang memiliki teologi hospitalitas gitu, di dalam kacamata saya ya. Dan memang kenyataannya seperti yang mereka sebutkan sendiri di dalam karya-karya mereka. Mereka menunjukkan bahwa hospitalitas itu sangat penting gitu. Menyambut orang sama dengan menyambut Tuhan sendiri. Tapi sayangnya menurut John Owen, makna hospitalitas itu sudah mengalami pergeseran dari tindakan penyambutan terhadap orang asing yang tertindas menjadi sekedar ngajak makan gitu, sekedar makan malam, sekedar kongko-kongko bareng. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh. Tapi bagi John Owen, hospitalitas itu lebih dari sekedar makan-makan.
lebih dari sekedar duduk-duduk bareng. Hospitalitas itu membutuhkan ketulusan untuk menerima orang lain. Itu bagi John Owen. Nah, bagi para teolog kontemporer seperti Nouwen atau Kristen Paul dan juga Letty Russell yang dari Harvard ya. Henry Nouwen ini seorang pastor ya. Beliau, beliau memiliki satu pemikiran yang penting sekali bahwa hospitalitas itu sebagai ruang rohani untuk transformasi relasi dari permusuhan ke persahabatan. Wah, ini buku bagus, Hans. Hospitalitas itu adalah satu ruang di mana permusuhan itu bisa menjadi persahabatan. Nah, di dalam konteks perjumpaan agama-agama yang plural ini, hospitalitas itu sudah selayaknya menjadi ruang bagi kita yang berbeda tradisi religius untuk yang sebelumnya bermusuhan menjadi bersahabat. Nah, ini tawaran dari Henry Nouwen. Hospitalitas adalah ruang rohani untuk transformasi dari bermusuhan menjadi bersahabat. Nah, Kristen Paul menunjukkan bahwa mengembalikan peran historis dan sosial hospitalitas sebagai praktik gerejawi, pembentuk komunitas, dan keadilan sosial. Jadi Kristen Paul ini dia melihat mulai dari abad pertama, bagaimana di kisah Rasul itu ya, orang-orang hidup di dalam komun, komunat, komunitarian, hidup bersama dan saling berbagi. Dan itu diteruskan lagi, kisah itu selain dari kisah Rasul, di dalam Gembala Hermas. Dan di dalam para pemikir reformasi. Juga tentunya di dalam pemikiran atau praktek teologi Katolik, hospitalitas itu begitu kental ya. Bahkan hingga hari ini gitu. Bagaimana karya-karya karitatif gereja Katolik itu mungkin bisa dibilang unggul ya. Nah, hospitalitas yang secara historis itu nyata, itu sudah selayaknya bagi Kristen Paul itu dijadikan praktek gerejawi saat ini juga. Jangan hilang. Kenapa? Loh, secara historis kita itu sudah hospitable kok. Masa sekarang kita nggak hospitable? Dulu gereja itu ramah. Masa sekarang enggak? Nah, ini dalam bahasa saya gitu. Kalau saya membaca bukunya Kristen Paul. Kita perlu mengembalikan peran historis dan sosial hospitalitas sebagai praktik gerejawi hari-hari ini. Sekaligus bagaimana membentuk komunitas dan keadilan sosial. Ini pentingnya hospitalitas pada zaman ini. Kalau bagi Nouwen, hospitalitas itu sebagai ruang transformasi dari permusuhan ke persahabatan, bagi Kristen Paul, hospitalitas itu sudah selayaknya ada lagi di zaman ini. Karena gereja zaman dulu itu sudah hospitable. Jangan sampai sekarang enggak. Orang Kristiani zaman dulu itu sudah hospitable. Jangan sampai sekarang enggak. Itu maksudnya Paul ya, menurut saya. Lalu Letty M. Russell melihat bahwa hospitalitas itu sebagai tindakan teologis politis untuk keadilan, berpadu dengan teologi feminis dan interkultural. Tentu ini progresif ya, bagi kawan-kawan yang mungkin tidak setuju dengan teologi feminis atau teologi yang disebut dengan progresif, tidak ada masalah dan tidak perlu marah-marah juga. Gitu. Nah, itulah hospitalitas. Ketika kita bisa menerima realitas bahwa ada orang-orang yang berbeda dengan kita. Gitu. Dan menerima itu tidak perlu direspons dengan marah-marah atau dengan nyerang. Gitu. Menyerang orang yang tidak sepaham dengan kita. Sudah nggak musim, saya kira. Sudah nggak musimnya lagi. Gitu. Marah-marah kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Jadi ego teologis kita itu seringkali mengaburkan hati nurani kita gitu.
Dianggapnya kita sedang membela kebenaran. Enggak sih, kita tuh membela ego teologis kita, jangan-jangan. Kalau dalam pengalaman saya sih ya kebanyakan ya ego teologis sih ketimbang membela kebenaran itu sendiri. Ya, jadi saya kira penting ya untuk eh, berusaha mengambil posisi yang lebih dewasa di dalam menyikapi perbedaan pendapat atau posisi teologis. Jangan sampai kotoran batin kita itu muncul diselimuti oleh eh, doktrin-doktrin yang kita sedang perjuangkan atau sedang kita pertahankan. Jangan-jangan itu bukan doktrin yang sedang kita pertahankan, tetapi egoisme kita gitu ya. Bahkan kebencian kita itu sedang kita bela mati-matian. Menyerang orang dengan kebencian atas nama doktrin yang benar, doktrin yang solid, yang kita anggap benar, kita anggap solid. Gitu. Saya tidak sedang mengkritik siapa-siapa, tapi ini menjadi satu undangan buat kita semua, agar kita lebih berhati-hati dan mengutamakan hospitalitas. Nah, makna hospitalitas dalam teologi Kristiani, apa itu? 3 hal. Pertama, hospitalitas sebagai praktik spiritual dan etika. Kalau kita mau menjadi orang spiritual, implementasinya gimana? Praktiknya gimana? Ya kita berikhtiar untuk hospitable, ramah kepada orang. Kalau kita yang berasal dari tradisi Kristiani, kepingin menerapkan etika Kristiani, implementasinya bagaimana? Ya kita berikhtiar untuk hospitable kepada orang lain. Tanpa berikhtiar atau berusaha menjadi ramah kepada orang lain, berusaha ramah kepada pihak lain, termasuk mereka yang tidak sependapat dengan kita, maka kita masih belum berhasil gitu loh mempraktikkan spiritualitas dan etika kita dalam lensa hospitalitas. Yang pertama. Yang kedua, ada dimensi inklusif, empatis, dan rekonsiliatif. Inklusif berarti kita bisa menerima yang lain, meskipun kita memiliki posisi kita sendiri. Bisa menerima yang lain, walaupun kita memiliki posisi sendiri. Ini saya kira penting ya. Empatis, kita berusaha memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kalau dalam bahasa umumnya itu, berusaha mengenakan sepatu yang dipakai oleh orang lain gitu. Empati itu ya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, sesederhana itu sih. Kalau kita nggak bisa empati ya kita tuh psikopat sebenarnya ya. Psikopat. Gitu. Psikopat tuh apa sih? Psikopat tuh nggak bisa merasakan perasaan orang lain. Udah itu aja sih. Nah, dalam ranah teologi juga sama, persis. Kita nggak berempati kepada posisi orang lain itu ya kita jangan-jangan ya memiliki kecenderungan psikologi yang sama gitu loh dengan orang-orang yang disebut psikopat ya. Mungkin ya mungkin karena empati itu bisa merasakan perasaan orang lain, tetapi dia tuh tidak sama dengan kita, tapi dia menyerang posisiku. Selalu ada cara gitu, selalu ada cara bagaimana kita itu merespons orang lain. Jangan biarkan kita itu memiliki semangat yang sama dengan orang-orang yang menyerang kita. Kalau mereka menyerang kita itu dengan kebencian, ya jangan dibales dengan argumen-argumen yang dimuati oleh kebencian kita juga. Saya kira karena saya ngomong di komunitas Circles Indonesia ya saat ini, ya komunitas kita bersama ya. Teman-teman saya sendiri kan semua di sini, jadi saya ngerasa lebih leluasa gitu mengatakan apa yang saya pikirkan. Sekalipun mungkin ini juga bernilai universal ya.
Kita tuh perlu hati-hati dalam merespons orang yang benci sama kita, gitu. Jangan sampai kebencian yang ditujukan kepada kita itu, kita balikkan dengan kebencian yang sama, sehingga kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang membenci kita. Sedangkan kita kan seringkali khotbahin gitu ya, jangan membalas kebencian dengan kebencian, kejahatan dengan kejahatan, gitu kan. Dan saya sih setuju dengan itu. Maka dari itu, relevansinya dalam teologi hospitalitas adalah kita bersikap empatis, termasuk pada orang-orang yang nggak sependapat dengan kita. Yang tipe pada gilirannya, jika bisa, kita itu bisa rekonsiliatif gitu. Ada satu perdamaian gitu, di antara kita yang nggak sepakat. Nah, ini masih di dalam konteks komunitas Kristiani sendiri loh ya, belum yang di luar eh, agama Kristiani gitu. Nah, di dalam konteks Kristiani sendiri itu bisa terjadi perpecahan, nggak empatis, nggak rekonsiliatif. Pokoknya kalau nggak sama pecah gitu, nggak sama pecah. Ya sampai kapan kayak gitu terus menerus, nggak sama pecah, nggak sama pecah, gitu aja terus modelnya kan. Saya kira ini perlu dibenahi ya, jangan dibiarkan terus menerus kayak gitu. Nah, makna hospitalitas yang ketiga itu adalah dia tidak sekedar keramahan biasa, tapi tindakan transformatif ya. Maksudnya mengubah bagaimana orang yang sebelumnya tuh kaku dan aku, dia perlahan itu berubah ya. Bukan sekedar ramah, tapi ada perubahan di dalam dirinya, yaitu dia bisa bersikap inklusif tadi, empatif dan rekonsiliatif, dan menjadikan cara hidup yang hospitable itu sebagai praktik spiritual dan etis. Ya, mungkin ada orang-orang yang punya kebiasaan marah-marah, begitu mendapatkan bahan teologi, kebiasaan marahnya itu dilampiaskan dengan bahan-bahan teologinya itu. Pelampiasannya sekarang adalah orang-orang yang dia serang gitu. Padahal tidak sedang mengerjakan atau mempertahankan kebenaran mungkin, tapi sedang meninabubukkan atau sedang menyenangkan emosinya semata. Ya perlu hati-hati. Ya kalau ada teman-teman yang nggak sepakat dengan statement saya yang ini, ya kita boleh diskusi. Nggak apa-apa sih. Nggak setuju dengan saya, nggak harus juga semuanya setuju dengan saya. Kan ini kan pemikiran saya. Yang saya kira bagi saya itu berbuah cukup manis ya. Ketika hospitalitas ini saya dan kawan-kawan saya itu praktekkan gitu. Lu apa nggak bisa marah? Ya namanya manusia kan bisa marah ya. Tetapi ketika mengingat hospitalitas ini, maka kemarahan tuh mau nggak mau kita akan kelola sedemikian rupa sehingga tidak terlampiaskan secara membabi buta gitu. Karena kita ingat hospitalitas adalah praktik spiritual dan etika. Nah, sebelum kita masukkan ke peran hospitalitas dalam perjumpaan agama-agama, saya sudah mendaraskan apa yang kita bicarakan ini dalam konteks Kristiani ya. Dan saya kira itu penting buat kita yang berasal dari tradisi Kristiani untuk memahami bahwa teologi hospitalitas ini tidak berasal dari doktrin yang baru-baru ini dirumuskan oleh teolog-teolog kontemporer, enggak gitu. Itu ada di dalam kitab suci. Abraham, orang Samaria yang baik hati, bahkan Yesus Kristus sendiri. Lalu di dalam tradisi Kristiani mula-mula pun hospitalitas itu sangat kental di kisah rasul-rasul, jemaat mula-mula.
lalu Gembala Hermas, lalu kita melompat lagi 1.500 tahun kemudian di zaman Reformasi, tentu di dalam tradisi Gereja Katolik sangat kental ya hospitalitas bahkan sampai hari ini gitu. Bagaimana hospitalitas itu muncul di dalam karya-karya Gereja Katolik ya. Tapi saya mau mengingatkan bahwa ternyata di dalam Reformasi pun yang di gereja non Katolik juga begitu kental gitu loh. Martin Luther, John Calvin, John Owen dalam tradisi Puritan Inggris menunjukkan bagaimana concern para teolog ini kepada hospitalitas itu tinggi. Nah, ini dulu yang perlu kita serap sebelum kita berjumpa dengan orang-orang dari tradisi religius lain atau umat beragama lain. Ini dulu yang kita perlu serap bahwa sebagai seorang Kristiani kita menjadikan hospitalitas itu sebagai praktek teologis atau praktek spiritualitas dan etika. Maka dari itu, ketika kita sudah kuat di sini, berjumpa siapapun, agama apapun, latar belakangnya apapun, termasuk ideologi yang berbeda pun, kita menjadi orang yang hospitable. Hospitable. Nah, itu ya Hans ya. Kita lanjut sedikit. Di dalam perjumpaan dengan agama-agama, hospitalitas ini sebagai kerangka dialog antar iman. Jadi berdialog, ya dialog. Bukan debat ya, dialog. Kalau toh masuk dalam perdebatan, itu di dalam kerangka hospitalitas dan bagaimana perdebatan itu dilakukan dengan etika yang tepat. Tanpa merendahkan orang yang menjadi lawan debatnya. Tanpa merendahkan orang yang menjadi komunikatornya atau lawan bicara. Kenapa? Karena kita sudah dibingkai oleh kerangka hospitalitas. Kita nggak bisa kemana-mana. Kecuali memperlakukan orang yang berbeda iman itu, yang menjadi lawan bicara kita itu, juga sebagai citra Allah, sebagai imago Dei. Dia pun ingin menyenangkan Tuhan di dalam tradisi keimanan dia. Kita pun ingin menyenangkan, bahkan meneladan imitatio Dei, Tuhan yang ada di dalam kerangka iman kita. Sehingga ketika terjadi perdebatan teologis pun, antar agama katakan, itu tidak boleh keluar dari kerangka hospitable. Tidak boleh keluar dari kerangka hospitalitas. Kita perlu tetap hospitable. Yang paling sering terjadi adalah kecenderungan untuk merendahkan orang dari luar aspek yang dibicarakan gitu. Ya sering kali saya justru mungkin tidak melihatnya itu eh, secara baik ya. Bagaimana orang merendahkan lawan bicaranya itu, meskipun lawan bicaranya itu punya kelemahan-kelemahan, tetapi itu bukan alasan untuk menjadikan dia itu sebagai argumentum ad hominem gitu. Argumen yang menyerang manusianya. Nah, hospitalitas perlu sebagai kerangka dialog antar iman. Kedua, kita perlu menghindari pendekatan apologetis yang konfrontatif. Membela imanku, menyerang yang enggak yang enggak sama atau yang berbeda iman. Cara-cara seperti ini saya kira perlu dihindari ya. Perlu dihindari. Apalagi menggunakan kata-kata yang nggak pantas gitu ya. Sebutan-sebutan yang merendahkan. Saya kira itu perlu dihindari. Dan tidak akan kemana-mana juga ya, perdebatan atau pendekatan seperti itu. Konfrontatif, apologetis. Berapa banyak sih orang yang convert akibat pendekatan apologetis yang konfrontatif? Nggak ada sih saya kira apologet Kristiani katakanlah yang merendah-rendahkan orang yang berbeda tradisi religius, lalu orang itu kalau debat terus dia mau convert gitu menjadi Kristiani. Saya rasa itu sangat minim.
Nah, kalau dibuat statistik, jika itu minim, ketika orang bisa mengenal siapa itu Yesus Kristus sebagai juru selamat melalui pendekatan yang non konfrontatif lebih banyak. Sementara yang bisa kenal Kristus itu melalui apologet yang konfrontatif itu kecil sekali loh. Di dalam statistik aja polanya itu kecil bahkan nggak berhasil ya kenapa dipakai gitu. Ya, karena dari polanya aja udah kelihatan itu gagal katakanlah ya. Kenapa dipakai? Ya saya kira kita perlu berhikmat ya, perlu melihat pola lah. Saya nggak usah katakan pakai berhikmat gitu sih. Lihatlah pola, berapa orang sih yang akhirnya itu bisa mengenal Kristus melalui cara yang apologetis dan konfrontatif. Saya kira nggak banyak. Karena masing-masing orang itu akan mempertahankan pendapatnya, gitu. Termasuk orang-orang ateis. Gitu. Dan di masing-masing agama itu ada orang-orang yang pinter, ada orang-orang yang cerdas, ada orang-orang yang bisa mempertahankan argumennya, doktrinnya dengan cara-cara yang cerdas juga. Gitu. Perlu kita akui. Jadi berapa banyak orang yang bisa mengenal Kristus melalui pendekatan apologetis, konfrontatif. Loh, kalau sedikit sekali bahkan nggak ada yang ngapain dipakai. Kenapa? Ya karena terbukti secara pola gagal kok. Yang ketiga, praktek hospitalitas dalam ruang interfaith atau lintas agama itu eh, bisa dilihat melalui contoh-contoh konkret ya studi kasus misalnya komunitas-komunitas lintas agama di Indonesia, di Tesai Community di Prancis, termasuk di komunitas Circles Indonesia ini ya. Sejak berdirinya tahun 2020 itu tema apapun yang datang pasti lintas agama. Yang membahas tema Islam gitu. Yang datang ya Kristiani, ya Buddhis, ya Hindu. Membahas tema Hindu yang datang ya Kristiani, ya Muslim, ya yang lain-lain. 2 kali kita pernah membahas mengenal Konghucu katakan. Yang datang ya Muslim, ya Kristen, ya Katolik, ya Buddhis. Saya kira itu indah ya. Bagaimana kita di Circles Indonesia itu bisa melihat dan mengenal apa yang dipercayai oleh sahabat-sahabat kita di komunitas Circles ini yang berbeda tradisi religius dari kita. Yang Muslim tetap Muslim, yang Kristiani tetap Kristiani, yang Katolik ya tetap Katolik kan, yang Protestan ya tetap Protestan, yang Konghucu ya tetap Konghucu, yang Hindu ya tetap Hindu, yang Buddha ya tetap Buddha. Jadi ya saya kira praktek hospitalitas itu bisa menjadi sesuatu yang sangat baik ya di dalam ruang-ruang interfaith, termasuk di komunitas Circles Indonesia. Dan saya berterima kasih pada malam hari ini pada teman-teman yang berasal dari lintas agama, yang setia tetap hadir di dalam selain kelas filsafat umum ya, eksistensialisme dan lain sebagainya. Tapi dalam studi-studi agama-agama, walaupun bukan agama yang dianut, tetap hadir dan tetap belajar. Bahkan bertanya jawab. Saya appreciate. Thank you banget. Karena itu mencerminkan Indonesia yang ada di dalam benak saya. Gitu. Indonesia yang bineka, tunggal ika. Kalau teman-teman sekalian, hospitalitas sebagai kerangka dialog antar iman ini menggeser fokus dari keyakinan ke perjumpaan. Dari apa yang aku percayai, apa yang aku imani, sekarang kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sama dengan apa yang kita imani, yang kita percayai. Dan kita bisa menerima mereka. Sekalipun kita tetap ada keimanan kita. Hospitalitas juga menawarkan ruang untuk kerentanan. Rapuh dari apa? Rapuh dari banyak hal. Kita bisa menerima orang-orang yang rentan secara emosi, bahkan secara karakter,
yang berasal dari agama-agama lain. Kita bisa melihat mereka sebagai orang yang utuh gitu. Oh, ternyata ada juga ya orang-orang dari agama lain yang mengalami hal yang sama seperti aku. Aku rentan, aku rapuh. Ternyata orang lain dari agama lain juga mengalami hal yang sama seperti aku. Kita bisa menawarkan hospitalitas kita pada mereka. Kita bisa menerima mereka. Tanpa ujuk-ujuk langsung mau menawarkan atau menyiarkan apa yang kita imani gitu. Kita bisa menerima orang lain yang tidak seagama dengan kita itu apa adanya. Termasuk ketika ketika mereka ketika mereka itu rentan dan rapuh. Hospitalitas juga bisa mengakui imago Dei, citra Allah di dalam setiap orang. Saya Kristiani, Anda Buddhis, Anda Muslim, Anda Hindu, Anda Konghucu, bahkan Anda ateis, tapi Anda manusia yang di dalam keimanan saya, Anda pun menyandang citra Allah. Maka saya perlu hospitable kepada Anda. Kita perlu menghindari pendekatan apologetis konfrontatif karena dialog itu tidak bertujuan membungkam atau memenangkan argumen, tapi mendengarkan dengan rendah hati. Banyak dialog antar iman gagal karena pendekatan teologisnya bersifat eksklusivistis ya dan kompetitif. Aku paling hebat, aku paling benar gitu. Nah, hospitalitas itu menciptakan ruang kerendah hatian. Kalau dialog antar iman itu biasanya ya yang saya tahu itu memahami yang lain. Kalau pendekatan yang apologetis, oh, bertahan, aku paling benar. Maunya tuh menang sendiri gitu. Tapi hospitalitas itu menyambut dengan kasih. Dialog antar iman itu bertujuan untuk relasi, membangun relasi. Bagus sekali. Kalau pendekatan apologetis ya debat gitu, argumentasi. Argumen lawan argumen lawan argumen lawan argumen. Dan uniknya kalau argumennya kalah, ngotot gitu. Ya, jarang saya melihat orang yang kalah argumen itu mengatakan dengan jujur, iya aku kalah gitu. Hampir nggak ada sih. Kalau hospitalitas, dia selain berelasi, dia ada perjumpaan dengan yang lain. Menjumpai, oh ini loh sosok citra Allah yang isi otaknya terkait dengan agama itu berbeda sama sekali dengan di dalam otakku, aku tahu ada surga sesudah kematian. Di dalam otaknya juga ada surga sesudah kematian. Tetapi cara menuju surga itu di dalam otakku tidak sama di dalam otaknya. Di dalam otaknya berbeda dengan apa yang dalam otakku. Nah, bagaimana aku menjumpai orang yang berbeda dengan aku? Di situ hospitalitas berperan penting. Saya bisa menerima mereka yang berbeda. Di dalam dialog antar iman, iman tuh dinding. Ya udah dialog kita setuju ya, kamu beda, aku beda. Oke. Di dalam pendekatan perdebatan apologetis, oh iman sebagai senjata. Imanku seperti ini, imanmu seperti itu. Mau itu iman yang berbeda, atau filsafat yang berbeda, atau bahkan pendekatan sains yang berbeda itu dilawan habis sama dia. Loh, lawan bicaranya itu berbicara tentang sains. Tidak berbasiskan kitab suci. Tapi kita bisa menggunakan kitab suci untuk mendebat habis. Ya nggak nyambung lah. Lawan bicara kita itu menggunakan pijakan yang berbeda. Bukan kitab suci, tetapi temuan empiris, sains positif, gitu. Bisa diuji secara klinis, gitu, secara empiris. Ya, kita menggunakan
dasar iman yang berbasis teks-teks sakral. Ya berbeda gitu. Masing-masing ada ranahnya sendiri, dan masing-masing memiliki sovereignty-nya sendiri. Abraham Kuyper mengatakan bahwa masing-masing sphere, masing-masing ranah kehidupan itu memiliki sovereignty-nya sendiri-sendiri. Nggak bisa kita campur adukkan. Demikian juga agama, seni, politik, bahkan sains, bahkan struktur kehidupan, ya, life system itu, termasuk future, masa depan yang belum kita ketahui, itu memiliki kedaulatannya sendiri. Dan kita perlu menghormati itu. Kita perlu menghormati itu. Dalam pendekatan apologetis, iman atau basis teks suci itu menjadi dasar, menjadi senjata untuk menyerang mereka yang tidak sepaham. Bukan hanya menyerang argumennya, bahkan menyerang fisiknya, menyerang rumah ibadahnya. Saya kira itu perlu kita hindari, ya. Kita perlu beragama secara bijaksana, secara bijak, secara cerdas. Nah, hospitalitas, melihat iman yang berbeda, atau bahkan melihat cara pandang yang berbeda, termasuk ideologi, termasuk filosofis, termasuk pendekatan saintifik, kalau tak berbeda, itu bukan sebagai dinding, apalagi senjata, tetapi sebagai jembatan. Nah, ini uniknya hospitalitas. Iman yang kita miliki itu sebagai jembatan. As a bridge to connect, ya. Sebagai jembatan yang menghubungkan. Apakah jembatan itu akan kita lalui bersama? Yang dari sana bisa nyebrang ke kita, yang dari sini kita bisa nyebrang ke sana. Silakan aja kalau mau dipakai. Meskipun kita berada pada sisi yang tetap berbeda, kita nggak nyebrang ke sana, kita nggak nyebrang ke sini. Tapi jembatan itu memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam apa yang ada di situ. Dia tidak menjadi dinding, dan dia tidak menjadi senjata. Iman itu adalah jembatan untuk menerima orang yang berbeda itu apa adanya. Praktek hospitalitas di dalam ruang interfaith itu bisa menjadi ruang makan bersama. Kita menikmati hal-hal yang indah yang ada di dunia ini bersama-sama. Yang saya gambarkan sebagai ruang makan. Tentu ini tidak terbatas pada makanan atau minuman. Tetapi hal-hal yang indah di dunia ini bisa kita nikmati bersama, sekalipun engkau beragama yang berbeda dariku, atau bahkan engkau tidak mempercayai Tuhan yang sama denganku, atau engkau bahkan tidak mempercayai Tuhan itu sebagai satu figur, sebagai satu sosok yang aku percaya itu sebagai pribadi, atau engkau bahkan tidak mempercayai Tuhan sama sekali. Kita bisa tetap menikmati keindahan dunia ini bersama. Karena dalam hospitalitas teologi atau teologi hospitalitas, Tuhan pun mencintai kamu. Nah, di dalam ruang interfaith, kita bisa memiliki doa hening bersama. Tubuh kita bersama, tetapi kepada siapa kita berdoa, itu kita bisa melakukan doa itu di dalam keheningan. Kalau nggak dalam keheningan, ya bisa kita bayangkan bagaimana tradisi yang berbeda ini ketika berdoa bisa macam-macam kan ekspresinya. Ya kalau itu dilakukan dalam ketidakheningan, ya bisa rame. Bukan hospitality tapi menjadi hostility gitu, ya. By the way, hostile dan hospitality itu memiliki akar kata yang sama dalam bahasa Latin, ya, hostis, ya. Karena kalau nggak hospitable, kepleset sedikit. Kalau kepleset sedikit dia nggak hospitable tapi menjadi hostile. Nah, itu uniknya kata hostis itu. Kalau dia nggak ramah menjadi marah. Kalau nggak hospital, ramah, dia akan menjadi hostile, beringas gitu.
Dan praktek hospitalitas bisa menjadi kolaborasi sosial. Banyak hal yang kita bisa lakukan bersama walaupun kita nggak seagama. Tantangannya apa? Tantangannya ada pada kecurigaan teologis dan eksklusivisme agama. Lalu bagaimana menyeimbangkan iman yang khusus dengan keterbukaan terhadap yang berbeda. Nah, ini tantangannya. Menyeimbangkan iman Kristiani, katakanlah, yang khusus, di mana Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu, sekaligus kita bisa terbuka pada mereka yang berbeda. Nah, ini adalah tantangan sekaligus peluang. Nah, hospitalitas sebagai strategi teologi untuk damai dan coexistence. Nggak mungkin lah semua orang ini menjadi satu agama. Mau dipaksa juga nggak mungkin. Ya ngapain juga lah kita tuh beragama di dalam paksaan. Nggak ada gunanya kan. Sejarah sudah membuktikan. Orang menjadi beragama karena pedang itu tidak akan berakar. Karena nggak keluar dari dalam diri. Jadi yang muncul itu apa sih sebenarnya sekarang ini di dunia ini? Yang muncul di hadapan kita ini adalah realitas bahwa kita berbeda. Hospitalitas itu adalah strategi untuk kita bisa hidup bersama di dalam perdamaian. Ya, terima kasih Hans dan teman-teman, kita akan bercakap-cakap ya sampai sini. Thank you.